A few moments later. Halo, Hai. Perkenalkan kami dari kelompok Tali Sepatu. Nama saya Winata Krista. Saya Matilda Marta. Saya Arya Susmana Putra. Saya Nanda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Ayo kita masuk ke pembahasan materi tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Apa itu pengertian kritik? Pengertian esai? Ciri-ciri kritik, ciri-ciri esai, struktur kritik, struktur esai, kaidah kritik, dan kaidah esai. Pengertian kritik. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan kritik adalah kencaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Emang tak jelas. Sekian pembahasan dari kelompok Tali Sepatu. Kami ucapkan terima kasih. Kau usah ngomong yang penting mulut kau ada. Satu orang. Pengertian esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk karangan esai dapat berupa formal atau informal. Esai sering juga disebut dengan artikel, tulisan atau komposisi. Secara umum, esai diidentifikasi sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Ciri-ciri kritik. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberi saran perbaikan. Dan yang keempat, bertujuan menjebatani pemahaman pembaca. Ciri-ciri esai. Yang pertama, berbentuk prosa. Artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua, singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seseorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisan dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Hal ini berarti penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Walau esai adalah tulisan yang tidak utuh, harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, melalui pendahuluan, perkembangan sampai ke pengakhiran. Yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan kepada pembaca. Struktur kritik. Yang pertama, evaluasi. Berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi teks. Bagian isi teks tanggapan kritik memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian terakhir teks berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Yang kedua, struktur esai. Yang pertama, pendahuluan. Struktur awal pembangun kerangka dari esai pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Yang kedua, bagian isi.
Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih terperinci dan mendetail. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Yang ketiga, kaidah kritik. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Yang kedua, konjungsi. Kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Dan yang ketiga, kata rujukan. Sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Dan yang keempat, pilihan kata. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Yang keempat, kaidah esai. Yang pertama, baku. Struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga, ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek, sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya bernas. Yang keempat, runtun. Ide diungkapkan secara teratur, sesuai urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Dan yang kelima, denotatif. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Sekian. Sudah jalan. 1, 2, 3. Sekian pembahasan dari kelompok tali sepatu. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.